Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Octaviano, murid kelas 3 SMA Pondok Pesantren Modern Darul Arham. Di sini saya masih bersama guru kami yaitu Ustadz Muhammad Nuruddin. Ustadz, saya masih bertanya-tanya nih, Ustadz. Kan belum lama ini kan terjadi pencoblosan. Terus ada yang menyuap-menyuap gitu. Nah, duit suapan itu kalau kita sedekahkan untuk masjid, untuk fakir miskin, untuk yang lain, itu hukumnya apa, Ustaz? Harusnya uang semacam itu ditolak, jangan disedekahin. Itu mirip dengan duit yang kamu ambil nih, duitnya seharian diambil dari lemari, boleh nggak? Nggak boleh. Terus dengan alasan kamu pengen sedekah ke masjid pakai duit kayak begituan, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena itu duit Haram. haram. Para politisi yang menggunakan uangnya demi membeli suara rakyat itu sudah memberikan uang haram kepada orang lain. Kalau dapat uang haram harusnya digimanain dong? Masa diterima uang haram? Uang haram bukan diterima, ditolak. Makasih Pak, kami nggak butuh. Apalagi itu nggak seberapa duitnya, 50.000, 20.000. Apa maknanya begituan? Jangan diambil, biar mereka kapok. Politisi-politisi yang suka main money politik, pakai duit-duitan itu, biar kapok gitu loh. Kalau nggak begitu kita sebagai bangsa kagak ada benernya dong. Dikit-dikit duit, dikit-dikit pengen jadi bupati, pengen jadi lurah, pengen jadi camat, semuanya pakai duit dengan cara membeli suara, nyogok orang. Nyogok itu hukumnya nggak boleh dalam agama Islam. Uang hasil sawokan uang halal atau uang haram? Uang haram. Iya, uang haram itu namanya nyogok. Makanya kalau misalnya saya kalau misalnya diundang sama politisi dengan alasan supaya saya bisa dikasih uang 1 miliar. Nanti bagiin ya ke orang-orang kampung supaya mereka nyoblos itu nyoblos saya. Artinya saya nyogok mereka dong. Saya ustadz nih, tapi nyogok. Itu Ustadz gak ngamalin ilmunya kayak begitu. Itu contoh praktek politik yang gak sehat. Yang benar gimana? Berkompetisi lah secara sehat. Waktunya kalah, waktunya menang. Ya, yang money politik itu gak boleh. Gak boleh, itu gak sehat. Secara ada politik itu gak dibenarkan, secara agama juga gak dibenarkan. Duitnya gak usah disedekahin. Dibalikin ulang ke orangnya. Jangan tergoda sama uang begituan. Kalaupun itu nggak dikatakan haram, kalaupun ya, itu namanya barang syubhat. Syubhat itu nggak jelas kehalalannya, nggak jelas keharamannya gitu loh. Bagusnya gimana kalau barang syubhat? Ditinggalin. Jangan diterima. Mana coba yang lebih mahal? Sholat kamu ditolak gara-gara makan duit haram, atau kamu buang itu duit haram supaya sholat kamu diterima? Mana yang lebih kamu pilih? Duitnya dibuang. Bagus, duitnya dikembalikan sama orangnya biar daging kita itu nggak tumbuh dengan harta haram. Oke, itu ya, itu. Emang kalau daging kita tumbuh dengan harta haram gitu, Ustadz, emang ngaruh gitu sama kehidupan kita? Orang itu Okta, kalau misalnya duitnya itu haram, dagingnya itu tumbuh dari harta haram, jangan harap punya kesolehan, punya anak soleh. Kamu nih, kalau misalnya bekerja sebagai suami, nyari duit haramnya dikasih makan ke istri, dikasih makan ke anak. Itu jangan pernah berharap punya anak soleh, punya istri bener, ya. Kalau duitnya duit haram. Duit haram itu memudahkan orang berbuat maksiat. Ingat itu. Sebaliknya, duit halal, harta yang halal yang masuk ke badan, masuk ke perut, memudahkan orang untuk berbuat taat. Percuma kita sholat 5 waktu sehari kalau misalnya duit haram masih masuk tiap hari ke badan kita. Daging kita tumbuh dari harta yang haram. Allah thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha suci, kata Nabi. Tidak menerima kecuali yang suci. Coba itu muslim, orang-orang muslim di luar sana yang masih hidup dengan duit haram, mulai sekarang tinggalkan supaya apa? Supaya kehidupan kita lebih berguna, lebih bermanfaat, ibadah kita diterima. Soalnya kita kalau udah mati, yang kita bawa tuh ya amal ibadah kita ini. Kalau amal ibadahnya gagal semuanya, rugi nggak kita? Rugi. Bagus. Lebih baik menyisihkan duit haram, kemudian kita hidup pas-pasan, yang penting ibadah diterima dan kita dekat dengan Tuhan. Iya kan? Iya. Iya, harusnya begitu muslim itu. Kalau kita
nggak tahu ya, Sat. Misalkan kita dapat duit 2 juta, terus kita nggak tahu. Ya kalau ini nggak duit tahu, halal apa kalau haram. nggak tahu mah nggak dihukumi makan duit haram kalau nggak tahu mah. Istri misalnya nggak tahu menahu atau suaminya bohong misalnya, ya bagi istri dia nggak terhitung haram karena dia nggak tahu. Yang dihitung haram itu kalau benar-benar tahu, suaminya habis main judol, judol ya namanya ya, Iya, Sat. judi online, ya kan dapat keuntungan, kemudian dikasih ke istrinya, tahu istrinya itu duit haram, masih dimakan buat beli beras, hati-hati itu ya. Tapi saya nggak ada uang lain selain itu. Kita itu punya Tuhan Maha Kaya. Kenapa kita nggak minta sama Allah aja? Tapi kan gimana minta sama Allah? Perbaiki sholat dulu. Istighfar yang banyak. Perbaiki sholat. Masa iya kalau kita udah istighfar banyak, sholatnya dibenerin, masa Allah nggak ngasih sih? Coba dulu makanya sholat sunnah tambahin kalau kurang. Sholat wajibnya. Tambahin sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, baca Al-Quran. Bangun hubungan yang baik, mustahil Allah itu nggak ngasih jalan. Allah ngasih jalan. Cuma kadang orang-orang pada nggak mau aja. Pengennya yang haram-haram karena itu lebih gampang. Tapi resikonya ibadah itu yang menjadi taruhan. Sementara kalau kita udah mati, ibadah kita itu salah satu modal. Kalau misalnya itu angus semuanya, kita jadi orang yang bangkrut kan. Iya. Hidup bertahun-tahun ibadah kagak diterima gara-gara apa? Makan duit haram terus. Nah, itu penting ya, jaga duit halal itu. Iya, kan misalkan kita nggak tahu gimana lagi nih. Kita udah sering ibadah, sering minta sama Allah, tapi belum dapat jalannya. Terus ada satu cara doang nih, pakai cara haram. Kepepet lah istilahnya. Gitu. Itu gimana, Sat? Nggak ada istilah kepepet. Khususnya kalau kamu mau mati beneran. Kalau nggak makan duit haram, kamu mati beneran. Nah itu boleh. Tapi dalam keadaan darurat loh ya. Tapi mepetnya orang zaman sekarang kan nggak sampai begitu. Nggak sampai bikin mati kan. Iya nggak? Iya. Mepetnya versi orang zaman sekarang kan nggak sampai bikin mati kan. Nih yang mepet beneran tuh kayak gini. Kamu misalnya, kalau misalnya nggak makan, nggak masukin makanan. Tapi kayaknya nggak ada orang zaman sekarang kayak begini tuh. Tapi anggaplah misalnya di hutan lah. Gambaran paling gampang nih. Di hutan. Kamu kalau misalnya nggak makan barang haram, makan babi misalnya, kamu mati itu beneran. Mati beneran. Udah mau sekarat ini. Kalau nggak makan babi, kamu makan mati. Boleh makan babi. Secukupnya. Hanya sebatas menyambung nyawa. Ngerti nggak? Itu namanya dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat diperbolehkan. Bukan karena babinya jadi halal, tapi karena dalam keadaan daruratnya itu. Paham nggak? Tapi kalau seandainya sekarang dalam keadaan kamu masih bisa minjam ke tetangga, masih bisa minjam ke teman. Sambil berproses banyak doa, banyak istighfar, banyak sholawat, banyak sholat. Memperbaiki hubungan dengan Allah sambil nunggu jalan. Gak mungkin kayaknya gak ada jalan. Masanya orang-orang zaman sekarang gak mau pada nyoba aja. Coba dulu. Nih, coba dulu istighfar yang banyak. Pagi-pagi sholat subuh jamaah, sholat duha 2 rakaat. Malam kalau bisa tahajud. Meskipun itu agak susah. Tapi duha deh paling enggak. Sholat subuh berjamaah, sholat duha. Baca Quran, baca wirid, istighfar, sholawat. Banyak mengingat Allah, nggak mungkin nggak dikasih jalan. Begitu caranya Okta, supaya kita bisa menyelesaikan masalah hidup keterbatasan ekonomi itu. Kita punya Tuhan yang Maha Kaya, kenapa kita selalu merasa miskin? Tandanya iman kita ada yang error itu, ya kan? Nah, saya kira begitu. Mungkin segitu aja cukup, Tet. Buat semuanya yang menonton, jadi semua itu pasti ada jalannya kalau kita masih berhubungan baik dengan Allah. Kita meminta sama Allah. Allah tuh Maha Kaya, nggak mungkin Allah menelantarkan kita begitu aja. Dan kalau kita bersungguh-sungguh juga Allah nggak mungkin membuang kita. Pasti Allah memberi jalan yang terbaik. Mungkin itu aja. Mungkin obrolan kita pada sore hari ini, semoga jadi sarana untuk pencerahan hati buat orang-orang di luar sana. Ya, mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.